Ya, kembali bertemu dalam acara Tanya Dokter Debut. Acara ini adalah untuk mengedukasi beauties agar paham tentang bagaimana soal kulit ya. Oke, hari ini topik kita adalah membahas mitos seputar perawatan kulit. Apa sih mitos? Kalau kita bicara mitos, apalagi kita tinggal di Indonesia ya, banyak sekali mitos tuh. Ada mitos, oh kalau makan nggak boleh di depan pintu. Nanti ada lagi berikutnya, kalau belum nikah nanti nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nanti ada lagi, kalau sama orang tua mesti begini begitu. Nah, kadang-kadang ada, itulah mitos. Nah, ternyata dalam perawatan kulit juga ada mitos. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Kori lagi. Dok, mau nanya nih, kan mitos itu ya. Mitos itu adalah sesuatu yang konon itu benar, padahal belum benar, itu mitos ya. Nah, mitos perawatan kulit itu banyak. Salah satunya yang saya pernah dengar, pernah baca, itu adalah bicara soal kalau skincare mahal, itu pasti lebih baik. Saya sih nggak yakin sih, maka saya sebut mitos. Menurut dokter bagaimana? Kan adalah kandungan dari skincare itu sendiri. Oke, jadi intinya kandungannya ya dok ya? Ya. Kandungannya apa, itu yang paling penting dibanding harganya. Karena harga kan ditentukan sama pemilik brand ya. Kalau yang mau ambil untungnya gede, ya harganya ditinggiin, padahal harusnya harganya murah. Biasanya contohnya nih ya, produk DEP ini kan mengandung tea tree oil. Harusnya harganya sama dengan brand-brand yang mengandung tea tree oil. Jadi misalkan isinya tea tree oil, ya harganya mesti sama. Tapi karena brandnya beda, maka yang mau untung besar, ya dinaikkan harganya. Ya, itu tergantung brandnya juga. Oke, misalnya kandungan apa lagi dok? Kayak retinol yang ada di sini, kemudian aloe vera, itu harusnya kan harganya sama gitu. Oke, jadi skincare mahal, mitos pertama kita patahkan gitu ya. Jadi mahal belum tentu lebih baik. Harga produk debut terjangkau tapi tetap bagus, benar nggak? Betul sekali. Oke, mitos yang kedua. Mitos yang kedua saya dengar, kalau kena paparan mataharinya lagi redup, nggak usah pakai sunscreen. Benar nggak sih dok? Itu juga mitos ya Pak Joko. Mitos juga? Mitos. Kalau misalkan kita berada di dalam ruangan kayak gini, itu kita tetap harus menggunakan sunscreen. Kenapa dok? Kenapa? Karena sinar matahari itu nggak cuma di luar aja. Oh iya, sebenarnya nembus ya, dari kaca juga masuk. Matahari juga sinarnya UVA. Bahkan kita syuting ini aja juga ada UV-nya dari cahaya lampu itu juga bisa pengaruh ke kulit kita. Oke, makanya ada temen yang kalau ke dataran tinggi ya, lagi ke puncak gitu, dia nggak pakai sunscreen, katanya kan adem di sini. Ngapain pakai sunscreen? Itu salah ya dok? Salah, mitos. Karena kan adem sama bicara soal UVA, UVB beda urusannya ya. Beda paparan yang kena, misalkan di dataran tinggi atau dataran rendah, sinar UVA dan UVB tetap masuk ke dalam kulit. Oke, jadi mitos kedua, beauties dipatahkan ya. Jadi intinya jangan percaya kalau ada bilang kan ini nggak panas, lalu nggak pakai sunscreen, apalagi nggak pakai sunscreen yang ber-SPF, ber-PA, itu gawat. Kulit Anda pasti akan kena paparan sinar matahari dan kena efek buruk dari UV ya dok. Iya betul. Nah jadi kalaupun beauties sedang di luar rumah atau di dalam rumah, tetap harus menggunakan day cream dari Debut ini. Oke, nah cara pakainya nih dok, kalau orang banyak salah, mau keluar rumah langsung dipakai 2 menit langsung pergi, kan katanya nggak boleh itu. Itu bagaimana? Bagusnya ini Debut digunakan 30 menit sebelum kita beraktivitas, mau di luar rumah atau di dalam rumah. Mungkin itu karena supaya meresap dulu ya dok. Iya, penyerapannya. Melakukan persiapan diri. Oke. Gitu. Lalu kalau day creamnya Debut itu isinya SPF berapa sih dok? Nah, jadi krim pagi Debut ini mengandung SPF 30, dimana kita tahu SPF 30 itu bisa melindungi dari sinar matahari selama 300 menit. Atau selama 5 jam pemakaian. Nah, pakainya ini berapa menit sebelum kita beraktivitas dok? Pemakaian krim pagi ini bisa dilakukan 30 menit sebelum kita beraktivitas. Itu minimal ya? Minimal 30 Nggak boleh 2 menit langsung pergi, nggak boleh. Nanti kulit nggak terprotek. Makanya ada orang sering bilang gini, saya udah pakai loh sunscreen, udah pakai day cream, tapi kok terpapar? Ya pantas saja, karena kulit belum siap, dia sudah keluar ya dok ya. Oke. Jadi mitos yang ketiga saya mau tanya, orang kulit berminyak itu seringnya bilang, saya kulitnya kan berminyak, nggak perlu pakai pelembab.
wong sudah ada minyaknya udah lembab gitu. Nah ini mitos juga dong ya? Iya, mitos. Nah cerita dok bagaimana nih supaya beauties ini nggak percaya lagi hal-hal yang mitos begini, silakan. Ya, kalau yang itu juga tetap mitos, Pak. Okay. Kenapa? Karena kulit-kulit berminyak ini juga tetap membutuhkan pelembab supaya kelembapan kulit tetap terjaga dan tetap terhidrasi. Oke, jadi kalau pakai debut berarti moisturize toner itu yang bantu melembabkan juga ya dok ya? Iya, selain day creamnya juga bantu melembabkan. Jadi beauties nggak perlu khawatir menggunakan produk jika kulit Anda berminyak sekalipun, karena memang pelembab harus dipakai. Karena itulah yang membuat kulit kita menjadi tetap baik dan lembab ya dok. Betul. Oke dok, sekarang kita masuk mitos keempat. Mitos keempat yang sering kita dengar adalah bahwa jerawat itu bisa dicegah. Jadi seolah-olah kita ini Tuhan gitu, jerawat itu tidak akan muncul ya. Nah, gimana dok mitos ini dok? Itu juga nggak sepenuhnya benar ya Pak, karena jerawat itu walaupun kita sudah menggunakan skincare, faktor-faktor penyebab jerawat itu kan masih banyak. Iya, misalnya apa dok? Kalau misalkan sedang menstruasi, itu biasanya penyebabnya karena hormonal. Ya, misalnya muncul jerawat cuma satu di sini. Nah, itu kan kalau dokter yang expert kayak dokter langsung tahu, oh ini pasti gara-gara sudah nggak usah dikasih apa-apa, ditotol dikit aja udah beres ya. Oke, terus apa lagi faktornya dok? Kemudian juga bisa karena stres, kurang tidur, pola makan yang tidak baik, itu juga banyak begadang tiba-tiba muncul jerawat. Iya betul. Jangan salahkan udah pakai skincare kok gitu. Jadi skincare tuh bukan dewa ya, bukan Tuhan ya dok. Jadi artinya tetap pakai skincare pun tetap bisa berjerawat. Tetap bisa. Oke. Faktor apa lagi dok yang kira-kira bisa membuat orang jerawat walaupun dia udah pakai skincare? Oke, kita masuk mitos kelima nih beauties. Mitos kelima itu katanya kalau ganti skincare tiba-tiba wajahnya bisa fleknya banyak, bisa jerawatnya banyak, bisa muncul meruntusan tuh kalau bahasa umumnya. Nah, benar nggak sih? Nah, ini tanya sama dokter lagi. Silakan dok. Kalau itu jelas mitos ya. Mitosnya itu bukan gara-gara skincare barunya, benar kan? Bukan gara-gara. Jadi gara-gara skincare yang lama berarti dok? Biasanya karena efek dari skincare lamanya. Nah, kenapa dok? Skincare lamanya mungkin mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, atau steroid. Oke, sehingga efek jadi begitu dilepas akan timbul keluhan kayak jerawatnya keluar atau fleknya tambah tebel. Karena selama ini itu ditahan dengan bahan-bahan berbahaya. Betul. Jerawat nggak berani muncul ya. Betul. Mau kena merkuri ya takut dia kan nggak muncul. Begitu dia nggak pakai yang lama, pakai yang baru disalahin. Ya, padahal itu bukan karena produk barunya itu. Produk baru itu belum tentu sudah bekerja dalam waktu 1 atau 2 hari. Yes. Gitu. Jadi bahkan dia nggak pakai produk baru pun pasti harusnya akan muncul. Iya. Nah, tuh kita coba aja ya, kalau nggak percaya tinggalkan skincare lama Anda, jangan ganti sama yang baru. Anda harus coba. Muncul nggak? Pasti muncul, yakin ya? Iya. Oke, nah beauties, kita udah bahas ini mitos-mitos seputar perawatan kulit. Semoga mitos-mitos ini dengan edukasi dari acara yang namanya Tanya Dokter ini bisa mengedukasi Anda dan Anda jadi bisa menyebarkan informasi yang benar kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun agar mereka punya edukasi yang benar sehingga tidak sampai salah dalam merawat kulit mereka. Terima kasih sudah bersama acara Tanya Dokter. Semoga Anda selalu tetap sehat dan kulit Anda selalu glowing.